Lu percaya nggak? Kita bisa gerakin layar HP, layar laptop, layar komputer cuma dari pikiran. Terdengar seperti adegan fiksi ilmiah, seolah-olah itu masih hanya di film-film, jauh dari kenyataan. Atau mungkin bahkan orang Indonesia mengatakan itu santet ya, semacam santet modern ya, karena bisa menggerakkan sesuatu hanya dengan pikiran. Kemudian telepati dan lain sebagainya. Tapi ini real terjadi. Ada seorang pemuda yang dia lumpuh, kemudian diuji coba, dipasang otaknya dengan chip, dan dia bisa menggerakkan layar komputer hanya dengan pikiran. Pemuda itu bernama Nolan Arbau. Gak tahu gimana bacanya tapi tulisannya Arbau GH. Gila nggak tuh? Itu beneran terjadi sekarang. Dan itu baru diumumkan pada tahun 2024 oleh perusahaan Neuralink. Jadi si Nolan ini ceritanya tuh lumpuh karena kecelakaan ketika menyelam. Terus dia mungkin ya ditawari lah mungkin sama perusahaan si Elon Musk ini untuk diuji coba dipasang chip di implan lah bahasa kerennya itu kan. Bahasa kitanya mungkin dicocoki chip link. Nah, si chip ini dimasukkan di kepala atau di otak yang kemudian disambungkan dengan neuron-neuron otak kita. Jadi cara kerjanya adalah ada teknologi yang bernama elektroda itu dimasukkan ke dalam otak dan eh, semacam benang halus lebih halus daripada rambut bahkan untuk menangkap sinyal-sinyal neuron kita. Karena di otak kita ini kan ada neuron-neuron yang bekerja dengan aliran listrik ya. Jadi seperti ya denyut-denyut gitulah. Ada aliran listrik yang saling terhubung satu sama lain sehingga mengirimkan perintah untuk bergerak pada tangan, kepada kaki misalnya, ke tubuh dan lain sebagainya. Ini kan eh, ada koneksi gitu antara neuron satu dengan yang lainnya sehingga tangan kita bisa bergerak. Nah, ketika lumpuh eh, ada kerusakan neuron yang terjadi pada otak sehingga tidak bisa terkirim sinyalnya ke tangan atau ke kaki. Nah, elektroda ini bekerja untuk menangkap aliran listrik atau kerja listrik dari neuron-neuron tersebut. Dihubungkan dengan komputer. Nah, setelah itu, algoritma AI berusaha untuk menangkap dan mengirimkannya ke komputer. Jadi, tanpa melalui tangan, hanya dengan cukup di otak saja, karena dipasangkan chip, kita bisa menggerakkan komputer. Misalnya, udah gitu doang. Tiba-tiba komputernya udah pindah. Yang ngomong nggak apa, menangkap sinyal di otak untuk ya gue juga nggak terlalu paham gitu ya, tapi kok bisa gitu kan. Tapi nyatanya bisa gitu kan. Cuma dengan mikirin pindahin kursor ke kanan. Nggak diomongin malah. Cuma mereka udah paham. Si elektroda ini menangkap sinyal neuron di otak kita, dikirimkan, datanya ditransfer ke komputer, jadilah pergerakan itu. Gila nggak tuh? Yang dulu menurut kita itu nggak mungkin, telepati itu nggak ada, sekarang benar terjadi. Bayangkan misalnya, ketika seluruh manusia, atau jangankan seluruh manusia, ketika manusia yang ingin beli chip ini, ingin berhubungan dengan
orang lain antar chip gitu kan. Di mediasi tentu kayaknya pasti bakal ada mediasinya. Entah itu sinyal, entah itu komputer ataupun teknologi apapun itu, ya kayak HP aja lah gitu kan. Kita nggak perlu ngomong, nggak perlu apa, udah sama-sama paham. Tapi bahayanya ketika chip ini dipasang, privasi kita menjadi tidak aman lagi. Semua hal yang bersifat privasi itu beneran terbuka, orang lain bisa tahu, khususnya perusahaan gitu kan. Makanya ini menjadi tantangan bagi keamanan datanya. Jadi sekarang jadi menjadi masuk akal sekarang misalnya ketika konsep ketuhanan itu mengetahui apa yang ada di pikiran kita dan segala macamnya. Karena memang mungkin ada sumber data dan sumber listrik yang terhubung ke semuanya. Sehingga apa aliran-aliran listrik itu bisa diketahui. Apa yang difikirkan oleh manusia itu diketahui. Nah, buktinya sekarang udah ada kok chip yang bisa menggerakkan kursor ataupun komputer tanpa diperintah oleh suara atau gerakan tangan sekalipun cuma di pikiran doang. Apalagi dengan dunia seisinya. Kita sebagai orang beriman percaya seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana etika melihat hal ini? Apakah kemudian ini diperbolehkan? Terlepas daripada itu, proyek ini dikatakan hanya untuk proyek medis, bukan sembarangan. Jadi hanya digunakan untuk pasien atau orang-orang tertentu yang misalnya tadi lumpuh. Karena terbantu banget kan ketika tangan nggak bisa gerak, ketika kakinya nggak bisa gerak. Itu terbantu oleh chip ini. Ya, apapun kemajuan nanti teknologi yang semakin canggih ini, semoga tidak kemudian menghilangkan sisi kemanusiaan, sisi bermanfaatan, dan sisi kebaikan. Semoga bermanfaat.